Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Prof. Yatim Lianto MPD dan Bapak Dr. Ali Yusuf SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Divisi Inovasi Pendidikan. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proses pengambilan keputusan inovasi. Next. Nah, di sini kami dari kelompok 4 terdiri dari Emanuela Solagratia dari NIM 004, Anita Jaya Wulandari NIM 008, Marsha Arganatania NIM 050, dan saya sendiri Desi Debadan Soliha NIM 066. Next. Nah, untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Emanuela. Silakan Saudari Emanuela, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Moderator. Di sini saya Emma akan menjelaskan mengenai definisi proses keputusan inovasi, yaitu proses yang dialami individu atau pengambil keputusan, mulai dari pertama adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi, penetapan keputusan menerima atau menolak inovasi, implementasi inovasi itu sendiri, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Next. Nah, di sini ada 5 model proses keputusan inovasi. Yang pertama adalah knowledge, yaitu penyadaran seseorang mengenai suatu inovasi dan timbulnya rasa ingin tahu bagaimana fungsi inovasi tersebut. Yang kedua adalah persuasion, yaitu membentuk sikap menyenangi atau tidak menyenangi terhadap inovasi. Yang ketiga adalah decision, yaitu seorang melakukan kegiatan yang mengarah untuk menetapkan, menerima ataupun menolak inovasi tersebut. Yang keempat adalah implementation, yaitu penerapan inovasi sebagai hasil keputusan inovasi itu sendiri. Yang kelima adalah confirmation, yaitu mencari penguatan terhadap keputusan yang diambilnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Marsha. Baik. Next. Baik, saya di sini Marsha Arganatania akan melanjutkan penjelasan tentang proses pengambilan keputusan inovasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang dalam tahap penguatan terhadap keputusan yang telah diambil sering terjadi disonansi atau seseorang merasa dalam dirinya ada sesuatu yang tidak sesuai atau tidak selaras. Disonansi dapat terjadi jika mengalami beberapa hal berikut. Yang pertama, menyadari akan sesuatu kebutuhan dan berusaha mencari sesuatu untuk memenuhi kebutuhan, misalnya dengan mencari informasi tentang inovasi. Yang kedua, mengetahui tentang inovasi dan telah bersikap menyenangi inovasi tersebut, tetapi belum menetapkan keputusan untuk menerima inovasi. Maka ia berusaha untuk menerimanya, guna mengurangi adanya disonansi. Yang ketiga, setelah seseorang menerima dan menerapkan inovasi, kemudian diajak untuk menolaknya, maka disonansi ini dapat dikurangi dengan cara tidak melanjutkan penerimaan dan penerapan inovasi atau discontinuing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudari Anita, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang tipe keputusan inovasi. Yang pertama, keputusan inovasi opsional, yaitu pemilihan menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang ditentukan oleh individu atau seseorang secara mandiri tanpa tergantung atau terpengaruh dorongan anggota sistem sosial yang lain. Yang kedua, keputusan inovasi kolektif.
ialah pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat secara bersama-sama, berdasarkan kesepakatan antar anggota sistem sosial. Yang ketiga, keputusan inovasi otoritas ialah pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada anggota yang lain dalam suatu sistem sosial. Keputusan inovasi kontingensi, yaitu pemilihan menerima atau menolak suatu inovasi baru dapat dilakukan hanya setelah ada keputusan inovasi yang mendahulunya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Desi. Baik, terima kasih Saudari Anita. Saya akan melanjutkan. Kemudian, sistem sosial ini terlibat secara langsung dalam proses keputusan inovasi kolektif, otoritas, dan kontingen. Dan tidak mungkin secara langsung terlibat dalam keputusan inovasi opsional. Next. Mungkin itu saja presentasi dari kami kelompok 4. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan, silakan mencantumkan pada kolom komentar. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.